Pemirsa, sejak pandemi COVID-19 menjangkit seluruh negara di dunia, sejumlah usaha di Sulawesi Selatan mengalami kerugian yang cukup signifikan. Para pengusaha berharap seluruh pihak terkait dan pemangku kebijakan saling berjibaku dalam menyelesaikan persoalan genting yang dihadapi negara saat ini. Sejumlah usaha di Sulawesi Selatan dipastikan mengalami kerugian akibat pandemi COVID-19. Sekretaris Asosiasi Pengusaha Sulsel Yusran Ibhernald mengatakan beberapa bidang usaha seperti rumah makan atau restoran, pariwisata, transportasi, perhotelan, serta aktivitas ekspor-impor merupakan sektor yang paling merasakan dampak dari pandemi yang membuat pemerintah mengeluarkan imbauan untuk melakukan social distancing dalam rangka memutus rantai penyebaran COVID-19. Menurut Yusran, perekonomian Sulawesi Selatan yang sebelumnya ditargetkan tumbuh hingga 7 atau 8% di tahun ini diprediksi bisa merosot jika instruksi social distancing selama 14 hari diperpanjang hingga batas waktu yang belum ditentukan. Pasalnya, kebijakan tersebut dapat mempengaruhi kondisi operasional perusahaan. Ini ya memang karena kita butuh toh. Saya juga kemarin cari-cari tempat yang lain. Yang saya tahu cuma di sini. $50 itu saya tukar menjadi 400 lebih. 400 kurang lebih 400. Ya, 425 kayaknya. Berarti ada tren peningkatan Pak untuk perubahan dolar sendiri? Ya, ada peningkatan lah. Saya pikirnya tadi ini tidak ada nilainya. Iya. Kalau kita cermati beberapa waktu terakhir ini, dunia usaha khususnya di sektor pariwisata, sektor di rumah makan, kemudian sektor transportasi ini sangat merasakan dampaknya terhadap kondisi mewabahnya virus corona yang saat ini terjadi di Sulawesi Selatan. Apalagi saat ini di Sulawesi Selatan dikabarkan sudah ada 2 yang terinfeksi, 1 meninggal dan 1 dalam perawatan. Ini membuat pemerintah betul-betul sangat khawatir tentang ini, sehingga gubernur sendiri mengeluarkan instruksi atau himbauan untuk kita betul-betul menjaga dan membatasi gerak kita. Bahkan sekolah dan kantor itu sebagian ditutup khusus untuk kantor-kantor. Berdasarkan laporan yang diterima dari anggota Apindo, diketahui terjadi penurunan jumlah pelanggan di rumah makan hingga 50% dari hari-hari sebelumnya. Selain itu, usaha perhotelan juga turut dilaporkan anjlok hingga tidak mendapat pemasukan selama masa inkubasi ini. Selain itu, usaha perhotelan juga turut dilaporkan anjlok hingga tidak mendapat pemasukan selama masa inkubasi ini. Apindo juga mengimbau kepada para pengusaha yang bergerak di bidang distribusi makanan agar tak melakukan penimbunan dan melakukan penjualan barang-barang konsumsi dengan harga tinggi sehingga semakin memperburuk kondisi saat ini. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, kontributor Nusantara TV Labureke melaporkan.